Halo bro and sis, balik lagi bersama gue di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film The Drone yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah teror kamera drone dari sang pemilik yang sudah tewas sebelumnya. Kehidupan pemilik drone sudah tidak terarah, bahkan sangat terobsesi untuk melakukan aksi pembunuhan. Drone tersebut menjebak pasangan suami istri untuk diseret dalam kasus pembunuhan tetangganya. Tapi sebelum lanjut, kalau kalian suka dengan video atau channel ini, silahkan klik tombol subscribe secara gratis dan jangan lupa aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Gak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita yang baru saja pulang bekerja. Ia mendengar sebuah berita dari radio mengenai kasus wanita yang hilang. Pelakunya mengintai para korban menggunakan drone sebelum akhirnya diculik. Terlalu fokus dengan kemolekan tubuhnya, sampai tidak sadar ada sebuah drone dari luar jendela yang sedang mengintainya. Setelah mendapatkan target, drone itu segera kembali kepada pemiliknya yang bernama Ramzi. Ia segera memeriksa hasil rekaman yang ia temukan. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk meringkus Ramzi di apartemennya. Bisa dipastikan kalau Ramzi merupakan pelaku di balik kasus hilangnya para wanita. Tidak ingin tertangkap, Ramzi bergegas untuk pergi dari kamarnya. Saat polisi berhasil masuk ke kamarnya, Ramzi sudah tidak berada di tempat. Justru ada seorang sandera wanita yang sudah tewas dibunuh. Terlihat juga dari tampilan komputer milik Ramzi kalau dia ahli dalam bidang peretasan atau istilah kerennya hacker. Salah satu polisi memeriksa lemari. Tiba-tiba Ramzi muncul membunuh polisi itu dan segera pergi menuju ke rooftop sambil membawa drone. Ramzi yang sudah terkepung seketika menyebutkan bilangan biner yang tidak diketahui maksudnya. 0, 0, 1, 0. Namun anehnya, tiba-tiba muncul sebuah petir yang menyambar dirinya sampai tewas. Dan film pun baru saja dimulai. Seorang polisi menyerahkan barang bukti berupa drone kepada detektif. Ia akan membawa drone itu pulang sebagai hadiah untuk anaknya. Di perjalanan, detektif itu menghubungi anaknya dan memberitahu kalau sebentar lagi dirinya akan tiba di rumah. Seketika drone itu aktif dan membuat si detektif kaget, sehingga mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya tewas di tempat. Beralih ke pasangan suami istri yang baru saja pindah ke rumah barunya. Mereka adalah Rachel dan Chris. Rachel merupakan seorang arsitektur desain interior, sedangkan Chris bekerja sebagai fotografer. Mereka juga tinggal bersama anjingnya yang bernama Hector. Mereka berdua kedatangan tamu bernama Corinne yang merupakan tetangganya. Corinne hanya tinggal seorang diri alias jomblo. Kedatangan Corinne hanya sekedar memperkenalkan diri kepada Chris dan Rachel sebagai tetangga barunya. Tidak lama kemudian, sebuah drone datang ke pekarangan rumah mereka. Drone itu hadir secara misterius karena tidak diketahui siapa pemiliknya. Hector yang mempunyai insting sensitif terhadap benda asing menunjukkan keberadaan drone itu kepada Chris. Chris memberitahu drone itu kepada Rachel. Ia juga akan menyimpan drone itu sebagai pengganti drone lama miliknya. Chris mendatangi sebuah toko untuk membeli remote kontrolnya. Setelah itu, ia mencoba menerbangkan drone tersebut di halaman rumahnya. Tak sengaja, ia melihat pasangan lansia yang sedang bertengkar di dalam rumah. Malam harinya, karena mereka merupakan pengantin baru, tidak lepas dengan hal bercinta. Namun drone yang Chris simpan di kamarnya seketika merekam aksi mereka dengan sendirinya. Di pagi hari, Rachel yang habis mandi dikejutkan dengan kehadiran drone itu di hadapannya. Merasa risih, Rachel memarahi Chris yang sedang sarapan dan menuduh dirinya memainkan drone itu di dalam rumah. Namun faktanya, Chris sedang tidak memainkan drone itu. Rachel yang sedang mendesain dikagetkan dengan drone yang tiba-tiba menyala sendiri, sehingga karya milik Rachel menjadi rusak. Rachel yang menganggap itu ulah suaminya langsung menghubungi Chris yang sedang bekerja. Chris menjelaskan kalau lokasi tempat kerjanya begitu jauh dari rumah. Chris juga nggak mungkin memainkan drone itu saat sedang bekerja. Secara diam-diam, drone itu masuk ke kamar dan melakukan scan data identitas pada foto mereka berdua. Tak lama kemudian, drone itu menuju ke pekarangan rumahnya Corinne. Terlihat Corinne sedang berjemur. Seketika drone itu pun mengambil beberapa foto Corinne. Chris yang baru saja pulang bekerja, ia menemukan drone-nya tergeletak di luar rumah.
Akses keamanan rumah mereka begitu canggih, sehingga perlu menginput beberapa kode untuk mengaksesnya. Rachel yang benci dengan drone meminta Chris untuk tidak menaruhnya di kamar. Tiba-tiba drone itu menyala lagi dan membuat Hector terbangun untuk mengejar drone itu. Mereka yang sedang bercinta merasa terganggu dengan gonggongan Hector. Saat pagi hari, Hector kembali menggonggong. Chris yang merasa kesal mengikat Hector di pekarangan. Merasa ada kesempatan, Chris mengintip tetangganya yang sedang berenang. Sialnya hal itu diketahui oleh sang istri. Sebelum Chris berangkat kerja, Rachel meminta izin kepada Chris kalau ia akan mengundang Corinne untuk makan malam bersama di rumahnya. Sebab Rachel ingin mencari tahu mengenai suaminya yang terlalu genit dengan tetangganya. Rachel yang sedang mendesain dikagetkan dengan suara benda jatuh. Ternyata itu adalah salah satu vas bunga miliknya yang pecah. Mengetahui Rachel sedang tidak di ruangan, drone itu meretas Mac untuk memasukkan beberapa file berupa foto dan video ke dalam sebuah folder. Saat Rachel kembali, ia melihat salah satu folder di Mac tersebut atas namanya. Karena kepo, ia membuka isi folder itu dan menemukan sebuah video mereka bercinta serta beberapa foto Corinne yang sedang berjemur. Dari sini kecurigaan Rachel terhadap Chris semakin terbukti. Corinne memenuhi undangan mereka. Saat mereka sedang berbincang, Rachel meninggalkan meja untuk mencuci piring. Di sini Chris bercerita kepada Corinne mengenai istrinya yang sangat benci dengan permainan remote control. Karena itu mengingatkannya pada masa lalu saat Rachel menghadiahkan mantan pacarnya sebuah mobil remote. Sebab permainan itu menyebabkan kecelakaan pada pengendara mobil dan menewaskan satu keluarga di dalamnya. Rachel yang mendengar itu langsung membongkar kelakuan suaminya yang merekam video dan menyimpan foto tetangganya. Padahal yang kita tahu semua itu merupakan ulah drone misterius. Melihat situasi udah gak tentram, Corinne memutuskan untuk pulang saja. Sebenarnya si Corinne ini juga tertarik sama Chris. Ngeselin emang si Corinne. Datang-datang cuma jadi perusak hubungan orang. Saat Chris dan Rachel sedang tertidur pulas, drone itu mengakses pintu dan memancing Hector supaya mengejarnya. Namun karena sedang diikat, tanpa sadar tali itu menjerat lehernya Hector. Rachel yang baru bangun dari tidurnya merasakan ada sesuatu yang gak beres sama Hector. Ia menemukan tali pengikatnya melintasi tembok pembatas. Saat mereka memeriksanya, benar saja Hector sudah mati secara mengenaskan. Rachel merasa sangat terpukul karena kehilangan anjing kesayangannya. Rachel mempertegas Chris kalau drone itu yang menyebabkan Hector mati. Rachel begitu kesal terhadap suaminya yang membiarkan Hector tinggal di luar rumah. Rachel bersantai sebentar sambil menonton TV. Ia melihat sebuah berita mengenai kematian Ramsey alias si pemilik drone misterius itu. Saat mengganti saluran, entah kenapa TV itu menampilkan beberapa siaran tentang anjing. Hal itu membuat Rachel teringat dengan sosoknya Hector. Tiba-tiba TV itu menyampaikan sebuah pesan tersembunyi. Tak lama kemudian TV itu korslet. Rachel memberitahu soal drone yang meretas TV kepada suaminya. Namun Chris tidak percaya dan menganggap Rachel sedang mabuk. Dari sini Rachel juga sadar kalau berkas foto dan video itu bukan ulahnya Chris. Rachel menunjukkan semua file itu kepada Chris. Chris juga kaget saat mengetahui semua berkas itu berada di Mac-nya. Chris menganggap kalau ini merupakan kesalahan sistem dari produk remote yang berbeda. Seketika, alarm keamanan rumah mereka berbunyi. Mereka pun segera memeriksanya. Saat Chris sedang di luar, tiba-tiba pintu itu terkunci dengan sendirinya. Rachel yang berada di dalam seketika diserang oleh drone itu. Chris segera menenangkan istrinya yang ketakutan. Pagi harinya, Chris membawa drone itu ke toko tempat ia membeli remote. Chris meminta kepada penjaga toko untuk memeriksa sistem dari drone itu. Namun drone itu tidak mengalami adanya kerusakan apapun. Chris mengaku kalau rumahnya terpasang beberapa sistem keamanan. Kemungkinan hal itu dapat mengakibatkan sinyal error yang membuat drone itu menyala dan bergerak dengan sendirinya. Merasa tidak ada masalah, Chris membawa pulang kembali drone tersebut. Di perjalanan, sistem mobil milik Chris diretas oleh drone, sehingga menyebabkan mobil itu melaju ugal-ugalan dengan sendirinya. Chris yang tidak bisa mengontrol kemudi hampir menabrak pedestrian di lokasi sekitar. Tapi sayangnya Chris mendapat sedikit luka di dahinya. Chris bilang ke Rachel kalau drone itu tidak cocok dengan remote-nya. Di satu sisi Chris juga ragu mengenai drone tersebut. Beralih ke Corinne yang sedang enjoy mendengarkan musik. Tiba-tiba dirinya diserang oleh drone itu. Di pagi hari, Rachel memberitahu Chris kalau di luar rumah ada polisi dan ambulans. Ternyata tetangga mereka Corinne telah tewas dibunuh. 2 orang detektif mengunjungi rumah mereka. Mereka ingin menanyakan beberapa perihal mengenai Corinne sebelum akhirnya tewas. Karena penuh keraguan,
Chris diminta untuk ikut ke kantor agar lebih mudah dalam dimintai keterangan. Tidak ingin terjebak dalam kasus pembunuhan, Rachel segera menghapus folder yang berisikan foto Corinne. Namun sayangnya, saat detektif menginterogasi Chris, mereka menunjukkan beberapa foto Corinne yang sudah dikirim ke kantor polisi melalui email pribadi milik Chris. Tetapi Chris berusaha meyakinkan mereka kalau itu bukan perbuatannya. Akhirnya Chris ditahan sementara waktu untuk mengetahui kasus lebih lanjut. Di sisi lain, Rachel mencoba memberitahu detektif Ramirez soal bukti-bukti itu dan bilang kalau sebuah drone yang menyeret mereka ke dalam kasus kematian Corinne. Namun detektif Ramirez tidak mudah percaya dengan pernyataan aneh dari Rachel. Rachel segera kembali ke rumah. Ia melihat rumahnya sudah dipenuhi dengan taburan bunga dan susunan lilin. Rachel mengancam drone itu untuk keluar agar bisa menghajarnya. Tiba-tiba drone itu menyerang Rachel, sehingga Rachel mendapatkan sedikit luka di tubuhnya. Karena nggak sanggup melawan drone itu, Rachel menyemprotkan pengharum ruangan ke kameranya. Justru Rachel mendapat serangan lagi dan membuat dirinya harus diseret oleh drone itu. Rachel yang mendapat kesempatan segera menghancurkan drone itu sampai tak berbentuk. Pagi harinya, Rachel menjemput Chris di kantor polisi. Ia bilang kalau dirinya sudah merusak drone tersebut. Saat di rumah, mereka tidak menemukan keberadaan drone itu. Tetapi hanya ada beberapa serpihannya saja. Tidak lama kemudian datang seorang bernama Dominic Baker dari layanan investigasi. Dominic akan membantu mereka dalam kasus tersebut. Mereka berusaha menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Dominic. Namun Dominic sempat tak percaya dengan pernyataan itu, karena itu merupakan kasus baru dalam pembunuhan. Pada akhirnya Dominic siap membantu mereka dalam mengungkap kasus itu. Dominic menemukan nomor seri drone dari serpihan yang tersisa. Dominic akan melacak pemilik asli dari drone itu. Scene beralih ke seorang pria bernama Richie. Ia dikagetkan dengan kehadiran drone misterius. Drone itu memberi kode dengan menjatuhkan foto dirinya bersama Ramsey. Ternyata Richie merupakan saudaranya Ramsey. Ramsey yang sudah tewas, arwahnya menjadi satu dengan drone miliknya. Itulah alasan drone tersebut bisa mengendalikan dirinya secara otomatis, bahkan bisa meretas apapun sesuai dengan kemampuan yang Ramsey miliki. Ramsey meminta Richie untuk segera memperbaiki dirinya. Ternyata Ramsey juga sudah memesan beberapa barang tambahan. Akhirnya Ramsey kini sudah menjadi seperti baru, bahkan lebih canggih dari sebelumnya. Di sisi lain, Rachel dan Chris mendapat kabar dari Dominic mengenai alamat pemilik drone tersebut. Dominic akan mendatangi alamat itu esok hari dan akan segera mengabarkan kepada mereka berdua. Namun sialnya, drone itu seketika mengintai Dominic yang sedang buang air. Gadget milik Dominic diretas sebagai tanda kalau drone itu berada di dekatnya. Benar saja, drone itu tiba-tiba masuk dan menyerang bagian anus dari Dominic. Sehingga Dominic pun harus tewas secara tragis. Rachel dan Chris yang sedang menunggu kabar dari Dominic seketika dikejutkan dengan kabar kematian Dominic yang mengenaskan. Setelah mengetahui itu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi mengunjungi alamat si pemilik drone. Mereka berdua diarahkan ke kamarnya Richie di sebuah apartemen. Mereka berdua diizinkan masuk untuk memeriksa isi kamarnya Richie. Rachel menemukan banyak alat perkakas di kamar itu. Merasa identitas dirinya diketahui, Richie seketika menyerang Chris. Dengan kerjasama mereka berdua, Richie berhasil dibunuh. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Rachel membuka semua fakta mengenai Ramsey. Ternyata Ramsey merupakan mantan pacarnya Rachel sebelum akhirnya menikah dengan Chris. Ramsey bisa menjadi seperti itu karena dirinya sangat terobsesi dengan yang namanya teknologi. Ramsey juga berusaha menyingkirkan seorang Chris agar dapat merebut Rachel kembali dari Chris. Saat tiba di rumah, Rachel menemukan seluruh tembok kamarnya dipenuhi dengan kalimat cacian. Sudah jelas kalau itu perbuatannya Ramsey. Seketika dua detektif itu kembali datang ke rumah mereka untuk menangkap Chris. Namun sayangnya, detektif itu harus tewas dengan kepala terpenggal. Rachel yang emosi dengan perilaku Ramsey langsung mengancamnya. Ramsey pun menunjukkan wujud canggih dari dirinya. Mereka berdua pun segera lari. Namun Rachel harus terluka di bagian kakinya. Rachel menarik perhatian Ramsey dengan mengajaknya duel menggunakan drone usang milik Chris. Mereka berdua segera berlari menuju ke kamar. Dilengkapi peralatan yang kuat, Ramsey mencoba memaksa masuk dengan menjebol pintu. Namun hal itu tidak berhasil. Tiba-tiba Ramsey masuk dengan memecahkan jendela kamar. Rachel yang sudah siap dengan cairan thinner segera menyiramnya dan membakarnya. Chris memeriksa chip dari drone itu. Tak disangka,
Kamera drone itu menampilkan bilangan biner yang membuat Chris dirasuki oleh arwahnya Ramsey. Ramsey memanfaatkan itu untuk mendekati Rachel. Namun Rachel sadar kalau itu bukanlah Chris. Rachel sempat terdesak dengan perilaku Ramsey. Sampai-sampai Rachel mendorong jasad Chris hingga menancap di sebuah kayu. Tiba-tiba Chris kembali normal. Namun, itu semua sia-sia karena kondisinya membuat Chris tewas di tempat. Melihat itu, Rachel sangat menyesal karena tanpa sadar telah membunuh suaminya sendiri yang dipengaruhi oleh arwahnya Ramsey. Film pun selesai. Semoga kalian menikmati dan memahami alur cerita yang gue bawakan. Sekian dulu rangkuman dari film The Drone. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.